strategi manajemen analisis dari kelompok 4. Kelompok 4 yang beranggotakan Perkenalkan, nama saya Fithanur Amalia, NPM 18910180076 dari Program Studi Sastra Arab. Halo semua, nama saya Hisbi Zahbudin Nasution, biasa dipanggil Hisbi, NPM 18910180099. Saya dari jurusan Sastra Arab Fakultas Ilmu Budaya Universitas Pajajaran. Halo, nama saya Trianda Citrayodono, NPM 18091017006 dari Prodi Sastra Arab. Halo, nama saya Muhammad Raffi Arkian, NPM saya 18091017770. Saya dari jurusan Sastra Arab angkatan 2017. Dan kelompok kami menjelaskan PT Gojek Indonesia. Siapa coba yang gak kenal PT Gojek Indonesia yang di CEO-in atau pendirinya Bapak Menteri Pendidikan kita sekarang, yaitu Nadiem Makarim, yang beliau lulusan Business of Administrasi di Harvard Business School. Ide dari Pak Nadiem ini muncul ketika dia melihat banyak sekali ojek pangkalan yang menunggu ketidakpastian penumpang. Dan Pak Nadiem sendiri sebelumnya dia orang yang selalu memakai ojek hampir tiap hari ke tempat kerjanya, karena bagi dia ojek cepat buat nyampe kerjaan, lebih menghemat waktu daripada memakai kendaraan beroda 4. Dan saat itu Nadiem masih bekerja sebagai CEO, founder, dan manajemen direktur Zalora Indonesia dan Chief Innovation Officer Kartuku. Bisa kita lihat Gojek banyak sekali layanan. Gojek ini sangat terus berinovasi buat layanan terbaiknya kepada masyarakat. Dan bisa kita lihat ada GoFood, GoMart, GoPay, GoTix, GoPay, GoGames, GoSend, dan lainnya. Itu merupakan inovasi yang telah Gojek kembangkan buat memaksimalkan layanan kepada masyarakat. Dan masih banyak lagi. Oke, setiap perusahaan pasti memiliki visi. Visi Gojek yaitu membantu memperbaiki struktur transportasi di Indonesia, memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam melaksanakan pekerjaan sehari-hari seperti pengiriman dokumen, belanja harian dengan menggunakan layanan fasilitas kurir, serta turut mensejahterakan kehidupan tukang ojek di Indonesia ke depannya. Ada misi, pasti juga ada misi. Gojek sendiri memiliki 5 misi yang telah kami dapatkan. Yang pertama, menjadi acuan pelaksanaan kepatuhan dan tata kelola struktur transportasi yang baik dengan menggunakan kemajuan teknologi. Yang kedua, memberikan layanan prima dan solusi yang bernilai tambah kepada pelanggan. Yang ketiga, membuka lapangan kerja selebar-lebarnya bagi masyarakat Indonesia. Keempat, meningkatkan kepedulian dan tanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial. Dan yang terakhir, menjaga hubungan baik dengan berbagai pihak yang terkait dengan usaha ojek online. Oke, sekarang kita membahas bidang pertama, yaitu bidang ekonomi. Analisis faktor lingkungan ekonomi. Seperti kita tahu sekarang lagi atau sedang terjadi pandemik di seluruh dunia. Ini pasti berdampak pada ekonomi Indonesia juga. Adanya kebijakan-kebijakan khusus yang dilakukan pemerintah, seperti terjadinya PHK, terjadinya PMI, manufacturing Indonesia, penurunan impor, peningkatan harga atau bisa disebut inflasi, serta terjadi juga kerugian pada sektor pariwisata yang bisa menyebabkan penurunan okupansi. Oke, sekarang kita bahas peluang Gojek dari sisi ekonomi. Akibat pandemi sekarang, pertumbuhan ekonomi masyarakat pasti melambat dan menurun, sehingga dapat menjadi peluang besar buat Gojek agar memaksimalkan layanannya GoFood, GoMart, GoSend, dan lainnya, seperti adanya diskon buat penurunan harga segala macam produk dan layanan lainnya, dan jadinya menjadi mendukung pengurangan aktivitas di luar rumah, sehingga masyarakat bisa lebih mempergunakan Gojek, layanan Gojek buat kehidupannya sehari-hari, menjadi peluang Gojek yang sangat besar. Oke, sekarang kita membahas dari segi ancaman dalam bidang ekonomi. Ini menjadi bumerang buat Gojek
jika Gojek gagal buat membaca situasi ekonomi dan lambat mendapat informasi yang tepat dari segi ekonomi. Ini sangat berpengaruh terhadap income dan juga keberadaan mitra, di mana layanan Gojek yaitu Goret dan Gokar yang menjadi layanan utama mereka bisa menjadi penurunan drastis jika tidak membaca the grafik ekonomi dalam masyarakat, dan bakal menjadi blunder jika gagal buat memahami persaingnya yaitu Grab, jika harga mereka lebih murah ketimbang Gojek sendiri. Oke, PT Gojek sangat-sangat harus bisa menyesuaikan keadaan ekonomi Indonesia saat ini dengan cara memaksimalkan layanan yang ada untuk mendukung pengurungan mobilitas, melakukan penyesuaian tarif layanan, dan juga penyesuaian terhadap workflow atau alur kerja. Komputasi seluler telah berkembang hingga sejauh mana pengguna memiliki akses ke semua informasi pada perangkat ponsel pintar. Adanya new media atau media baru yang mampu menyajikan berbagai macam informasi terkadang memicu perubahan sosial serta membawa pengaruh pada penetapan pola hidup masyarakat yang cenderung mengutamakan kecepatan dan kemudahan layanan. Dalam permasalahan sosial budaya, hal ini dapat kita lihat dari perspektif perusahaan itu sendiri, serta masyarakat secara umum. Efek dari perusahaan Gojek ini sangat berdampak pada tatanan masyarakat, dari masyarakat tingkat atas hingga masyarakat tingkat bawah. Salah satu dampak yang cukup terlihat ialah masyarakat yang menggunakan jasa dari perusahaan Gojek sangat bergantung pada layanan antarjemput, sehingga terbentuklah suatu kebiasaan yang mana mereka sangat membutuhkan layanan ini, mulai dari antarjemput, pengiriman paket, dan juga food delivery. Tanpa adanya layanan ini akan sangat mungkin dapat mengganggu perekonomian, terutama pada ekonomi makanan cepat saji, karena beberapa bagian dari revenue dari perusahaan cepat saji merupakan hasil dari masyarakat yang secara kolektif memesan makanan secara online melalui layanan food delivery. Perubahan pola hidup pada masyarakat tentunya memberikan peluang bagi PT Gojek untuk memperluas jangkauannya. Kecepatan dan kemudahan pemesanan layanan hanya menggunakan telepon genggam memungkinkan PT Gojek dapat menggait konsumen dari berbagai kalangan. Dengan berkembangnya teknologi, hal ini dapat memudahkan masyarakat mencari dan mendapatkan sesuatu melalui internet. Sudah pasti dalam hal ini, Gojek sangat diuntungkan. Masyarakat beramai-ramai menggunakan layanannya. Dengan banyaknya masyarakat yang menggunakan layanannya, maka makin meningkat pula revenue-nya. Walaupun dengan majunya teknologi, masih banyak wilayah-wilayah di Indonesia yang belum tercapai oleh Gojek. Dengan melihat hal ini, maka masih ada ruang bagi PT Gojek untuk lebih berkembang serta memaksimalkan revenue-nya. Belum lagi pangsa pasar internasional seperti negara-negara di ASEAN. PT Gojek masih memiliki peluang yang luas untuk ekspansi bisnisnya ke luar Indonesia. Tetapi tidak mudah karena PT Gojek akan memiliki pesaing yang sudah memiliki akar yang kuat di sana. Seperti Grab yang sudah menanamkan bijinya di negara Singapura. Jika PT Gojek berencana untuk melakukan ekspansi, maka mereka harus siap dalam bersaing dengan sangat ketat. Rivalitas antara perusahaan penyedia layanan transportasi online untuk meraup pangsa pasar yang lebih besar tentunya tidak dapat terhindarkan. Selain itu, adanya penolakan dari para penyedia layanan transportasi konvensional juga tidak dapat terhindarkan. Adanya pembatasan wilayah dan juga ancaman fisik maupun verbal kepada mitra mengakibatkan kurang maksimalnya layanan yang diberikan. Ya, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, walaupun dengan banyaknya peluang bagi PT Gojek, tidak luput juga dari banyaknya ancaman yang mengancam PT Gojek. Salah satunya ialah persaingan dari kompetitor Gojek. Dan kompetitor yang memiliki pangsa pasar menyaingi Gojek ialah Grab. Menurut berita artikel yang ditulis oleh business.com, mereka mengatakan bahwa Grab memiliki pangsa pasar
pesan antar makanan 53%, sedangkan Gojek sendiri memiliki pangsa pasar 47% di Indonesia. Jika dilihat dari angka tersebut, maka Grab masih unggul dalam layanan pesan antar makanan. Hal ini tentunya membuat PT Gojek harus lebih giat kembali dalam merebut pelanggan. Di sisi lain, dari persaingan yang ketat, Gojek juga memiliki ancaman dari driver ojek online yang dimana para driver ini tidak menerima jika driver online Gojek masuk ke wilayah mereka. Bahkan banyak berita yang beredar bahwa driver Gojek dengan driver lokal seringkali bertengkar. Hal ini tentu saja menjadi hal yang harus pihak Gojek selesaikan. Jika tidak, maka akan menjadi penghalang dalam mengekspansi wilayah layanan ke pelosok. PT Gojek Indonesia harus menyusun strategi yang tepat agar dapat bersaing dengan kompetitor yang ada. Selain itu, diperlukan pula koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak dan elemen terkait guna meminimalisir resiko yang mungkin terjadi. Seperti yang sebelumnya dibahas, bahwa PT Gojek memiliki ancaman-ancaman yang apabila tidak diperhatikan, maka akan membuat revenue dari PT Gojek akan menurun. Maka PT Gojek harus lebih kreatif dalam mencari ide baru, agar para pelanggan tertarik untuk pindah dari kompetitor ke Gojek. Hal ini mungkin bisa dengan menurunkan biaya pesan antar, atau mungkin juga dengan memperbanyak diskon atau potongan harga, dan lain-lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai internal scanning dari PT Gojek Indonesia. Untuk internal scanningnya sendiri, kami menggunakan metode value chain analysis, kemudian resource by view of the firm, dan juga VRIO framework. Nah, kita akan membahas mengenai value chain analysis. Dalam value chain analysis, aktivitas sebuah perusahaan itu dibagi menjadi dua, yaitu aktivitas primer dan juga aktivitas sekunder. Kemudian berdasarkan hasil diskusi kelompok kami, untuk aktivitas primer, PT Gojek sendiri terdiri dari pelayanan jasa, pemasaran dan penjualan, dan juga kerja sama mitra. Alasan mengapa kerja sama mitra ini kami masukkan ke dalam aktivitas primer, karena dalam keberlangsungan Gojek Indonesia ini tidak terlepas dari peran mitra-mitra yang dimiliki, baik mitra driver dan juga mitra merchant. Kemudian aktivitas sekundernya sendiri ini tidak berbeda jauh dengan perusahaan-perusahaan lain, yaitu ada infrastruktur perusahaan, kemudian manajemen sumber daya manusia, ada marketing, pengembangan teknologi, finance, risk management, dan juga procurement. Berikut ini merupakan tabel identifikasi sumber daya utama pada PT Gojek. Nah, di sini disebutkan untuk supporting activities-nya sendiri tadi terdiri dari infrastruktur perusahaan, ini ada apa saja, kemudian informasi teknologi ini terdapat beberapa bagian juga, kemudian sumber daya manusianya juga ada apa saja, kemudian marketingnya ada apa saja, kemudian finance-nya ada apa saja, dan juga risk manajemennya ini terdiri dari apa saja. Kemudian supporting aktivitas ini akan dihubungkan dengan aktivitas primernya. Dapat dilihat pada tabel ini apakah supporting aktivitasnya ini memiliki hubungan untuk saling mendukung dan memaksimalkan dengan aktivitas primernya atau tidak. Nah, setelah dilakukan identifikasi, maka kita akan melakukan analisis VRIO-nya. Nah, untuk V-nya sendiri yaitu merupakan kepanjangan dari value. Value itu menjelaskan apakah sumber daya ini dan juga kapabilitas yang dimiliki perusahaan memungkinkan untuk merespon peluang dan ancaman yang dimiliki. Kemudian ada rarity-nya, yaitu apakah sumber daya ini dimiliki oleh perusahaan lain atau tidak. Kemudian imitability-nya menjelaskan apakah sumber daya ini mudah ditiru atau tidak. Kemudian organization-nya yaitu kemampuan perusahaan untuk mengeksploitasi sumber daya yang ada. Nah, untuk PT Gojek sendiri sebenarnya hampir bisa
untuk mengeksploitasi semua sumber daya yang dimiliki perusahaan tersebut. Setelah dilakukan identifikasi VRIO-nya, di sini kita dapat melihat competitive implication-nya, yaitu apakah sumber daya tersebut memiliki keunggulan bersaing. Kemudian ini ada competitive disadvantage, yaitu ketidakunggulan bersaing. Competitive parity, yaitu memiliki kinerja yang imbang dengan perusahaan lain. Kemudian competitive advantage, yaitu memiliki keunggulan kompetitif, dan juga sustainable competitive advantage, yang berarti sumber daya ini memiliki keunggulan yang berkelanjutan. Nah, setelah itu juga dapat kita lihat setelah dihitung VRIO-nya dan juga competitive implication-nya, yaitu disebutkan di sini economic performance-nya, apakah dalam kategori di bawah normal, kategori normal, dan juga kategori di atas normal. Nah, setelah itu, setelah kita melakukan analisis VRIO-nya, dapat ditentukan apa saja yang menjadi kelemahan, kemudian sumber daya apa saja yang menjadi kekuatan, kemudian juga sumber daya yang menjadi kekuatan dan kompetensi yang mampu membedakan dengan perusahaan lainnya, dan juga kekuatan dan kompetensi yang mampu membedakan secara berkelanjutan. SWOT analysis atau analisis SWOT adalah metode analisis perencanaan strategis yang digunakan untuk memonitor dan mengevaluasi lingkungan perusahaan, baik lingkungan eksternal dan internal, untuk suatu tujuan bisnis tertentu. SWOT merupakan akronim dari kata kekuatan atau strengths, kelemahan atau weaknesses, peluang atau opportunities, dan ancaman atau threats dalam suatu proyek atau suatu spekulasi bisnis. Keempat faktor itulah yang membentuk akronim SWOT. Dalam hal ini, kami mengaplikasikan SWOT analisis ke dalam perusahaan Gojek, di mana kami menggunakan strategi planning, IFAS atau internal factor, dan EFAS atau external factor analisis strategi. Yang pertama adalah faktor internal. Dari segi kekuatan, ada manajemen kualitas jasa. Kami memberikan bobot sebesar 0,25, rating sebesar 4, dan nilai sebesar 1,00. Di mana kita tahu bahwa manajemen kualitas jasa yang disediakan oleh Gojek sendiri, mungkin sebagian masyarakat menerimanya dengan baik, dan mungkin ada sebagian masyarakat yang menerimanya dengan buruk. Yang kedua, dari segi SDM unggul, kita memberikan bobot sebesar 0,13, rating sebesar 3, dan nilai sebesar 0,39. Yang ketiga, ada kemampuan teknologi. Kami memberikan bobot sebesar 0,17, rating sebesar 4, dan nilai sebesar 0,68. Kita tahu bahwa Gojek sendiri memiliki teknologi yang bisa dibilang canggih, karena sudah menggunakan startup yang bisa dibilang dengan kemampuan teknologi kita bisa memesan transportasi lewat handphone. Selanjutnya yaitu promosi masif. Kita memberikan bobot sebesar 0,15, rating sebesar 3, dan nilai sebesar 0,45. Selanjutnya ada kelemahan. Poin pertama adalah jangkauan yang kurang luas. Kita memberikan bobot sebesar 0,25, rating sebesar 2, dan nilai sebesar 0,50. Selanjutnya ada pembatasan spesifikasi. Kita memberikan bobot sebesar 0,08, rating sebesar 3, dan nilai sebesar 0,24. Dari dua faktor ini akan kita dapatkan total bobot yaitu sebesar 1,00 dan total nilai sebesar 3,26. Selanjutnya faktor eksternal atau IFAS. Yang pertama adalah peluang. Poin yang pertama adalah pengguna jasa meningkat. Kita memberikan bobot sebesar 0,20,
rating sebesar 5 dan nilai sebesar 1,00. Yang kedua ada harga kompetitif dengan bobot sebesar 0,15, rating sebesar 4 dan nilai 0,60. Selanjutnya ada tingkat pertumbuhan. Kita memberikan bobot sebesar 0,12, rating sebesar 4 dan nilai sebesar 0,48. Terdapat regulasi tinggi, yaitu dengan bobot 0,04, rating sebesar 3 dan nilai sebesar 0,12. Yang terakhir adalah mitra kerjasama bertambah, yaitu dengan bobot sebesar 0,10, rating sebesar 4 dan nilai sebesar 0,40. Selanjutnya ada ancaman, yaitu poin pertama adanya pesaing. Kita memberikan bobot sebesar 0,17, rating sebesar 4 dan nilai sebesar 0,68. Yang kedua ada penolakan dari masyarakat dengan bobot 0,15, rating sebesar 3 dan nilai sebesar 0,45. Terakhir ada perkembangan media. Kita memberikan bobot 0,07, rating 3 dan nilai sebesar 0,21. Jika dijumlahkan totalnya adalah bobot berjumlah 1,00 dan nilai sebesar 3,94. Selanjutnya ada TOWS Strategi Matrix atau Matrix TOWS. Matrix TOWS adalah alat lanjutan yang digunakan untuk mengembangkan 4 tipe pilihan strategi. Yang pertama ada Strengths Opportunity, yang kedua ada Weaknesses Opportunity, yang ketiga ada Strengths Threat, dan yang keempat Weakness Threat. Dalam perusahaan Gojek sendiri, kami mencoba menganalisis yang pertama dari kondisi internal, yaitu dari segi kekuatan atau strengths. Yang pertama, manajemen kualitas jasa yang baik. Yang kedua, promosi dilakukan melalui berbagai media. Yang ketiga, SDM yang mumpuni. Dan yang keempat, sistem yang terintegrasi dengan mitra dan konsumen. Adapun kelemahan atau weaknesses, yang pertama adalah belum menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Dan yang kedua, adanya pembatasan spesifikasi smartphone yang menyebabkan beberapa orang tidak bisa bergabung menjadi mitra. Dari kondisi eksternal, terdapat ancaman atau threat. Yang pertama adalah adanya pesaing dengan produk layanan serupa. Yang kedua, adanya penolakan di berbagai daerah dan lapisan masyarakat. Dan yang ketiga, pesatnya perkembangan media. Selanjutnya di kondisi eksternal, yaitu terdapat peluang atau opportunity. Yang pertama adalah meningkatnya penggunaan jasa transportasi online. Yang kedua, harga yang kompetitif dan bersaing. Tahu strategi metric yang kami dapatkan, yang pertama adalah Strengths Opportunity. Poin pertama adalah terus meningkatkan kualitas layanan yang diberikan. Selanjutnya ada mengintegrasikan seluruh komponen karyawan agar meningkatkan kinerjanya. Dan yang terakhir, penggunaan teknologi terupdate untuk menunjang pelayanan dan promosi yang lebih efektif dan efisien. Adapun poin weakness dan opportunity, yang pertama adalah memperluas jangkauan wilayah. Selanjutnya terus berinovasi menciptakan layanan-layanan baru dan mampu menjangkau konsumen lebih luas. Dan yang terakhir menggunakan sistem pemrograman yang bisa digunakan berbagai tipe smartphone. Untuk poin strengths dan threat, yang pertama adalah selalu memberikan pelayanan terbaik dan sesuai dengan kebutuhan konsumen. Yang kedua, memperkuat program CSR dan menjalin hubungan baik dengan semua kalangan. Yang ketiga adalah memanfaatkan media untuk mempromosikan dan memperkuat branding Gojek. Poin terakhir yaitu weaknesses threat. Yang pertama adalah menjangkau wilayah-wilayah strategis di seluruh Indonesia. Yang kedua, menggunakan media untuk mengenalkan Gojek ke seluruh lapisan masyarakat. Dan yang terakhir, memberikan bantuan kredit smartphone untuk mitra.